Apakah ini benar-benar menghentikan semua proses hukum atau ini hanya untuk secara pribadi, Bang? Karena terakhir kuasa hukum juga udah melaporkan hakim tersebut ke MA. Saya kasih satu cerita yang nggak pernah kita ceritakan ini. Dia ini setiap BAP, Bang, pertanyaan dan jawaban di BAP dia tulis tangan ulang. Semuanya. Presiden bisa memberikan amnesti, bisa memberikan abolisi jika ada sebelumnya harus konsultasi lah, minta pendapat dari DPR. Guys-guysku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Sekarang ini kita masuk di isu yang sepekan ini sangat ramai. Mau di pers, mau di medsos, sama aja lah itu. Terkait abolisi untuk Pak Tom Lembong dan amnesti untuk Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Kita udah bersama kuasa hukum dari Pak Tom Lembong, Bang Zaid Usapi, dan kuasa hukum dari Hasto Kristianto, Mas Febri. Makasih banyak, Bang, sudah sama-sama. Terima kasih. Meluangkan waktu di Torpedo, Bang. Ini makasih. forum yang kita gotong royong dengan teman-teman wartawan, Bang. Ya. Aku langsung aja kali, Bang, ya. Langsung silakan, Torpedo. Secara garis besar, Bang, abolisi dan amnesti. Aku mau ke Bang Zaid dulu, Bang. Apakah ini benar-benar menghentikan semua proses hukum atau ini hanya untuk secara pribadi, Bang? Karena terakhir kuasa hukum juga udah melaporkan hakim tersebut ke MA, ya, Bang. Ya, kalau abolisi ini ya ataupun amnesti ya, walaupun beda konteks, tapi prinsipnya kalau abolisi ini menghentikan proses hukum. Kenapa menghentikan proses hukum? Karena proses hukum Pak Tom masih berjalan. Ya, belum inkrah kalau bahasanya secara hukum itu belum berkekuatan hukum tetap. Karena apa? Kita yang tidak setuju secara pokok perkara di pengadilan tingkat pertama mengajukan banding PIL kepada pengadilan tinggi. Nah, proses banding ini kita dalam waktu 4 hari kita selesaikan memori bandingnya, kita insahe, berkas itu udah dikirim ke pengadilan tinggi. Kita udah ready semua ini ya berkasnya. Dan pada saat pada saat diumumkannya abolisi itu ya 31 Juli ya, itu kan sore itu jam 4 atau setengah 5 saya masih sama Pak Tom. Kira-kira butuh tambahan bukti apa lagi nih yang akan kita ajukan itu untuk secara prosedur ya kan, terus di luar opini publik seperti apa menyikapi banding kita ini dan kira-kira bagaimana kita meresponnya walaupun dengan obrolan yang agak santai gitu ya. Jadi kita mempersiapkan posisi itu, tapi dengan adanya abolisi maka itu adalah hak prerogatif Pak Prabowo ya selaku kepala negara ya, bukan sebagai presiden. Kalau dia sebagai presiden, membawahinya adalah menteri. Tapi dia selaku kepala negara, dia dalam memegang teguh menjalankan amanah konstitusi, di mana dia berdasarkan pasal 14 ayat 2 itu, Undang-Undang Dasar 1945, itu adalah memang kewenangan penuh dia. Memang masih banyak menimbulkan pertanyaan, lantas bagaimana dengan perkara terkait? Lantas bagaimana dengan hal-hal lainnya yang menyangkut perkara tersebut gitu. Kalau faktanya kasusnya dihentikan gitu kan. Nah, ini yang sayang sekali memang kita belum membuat ya undang-undang impact itu seperti apa ke hal-hal lainnya gitu. Karena kan saat ini ya dengan dinyatakan mendapatkan pemberian abolisi berdasarkan kepres ya memang sudah dihentikan. Dianggap tidak ada lah perkara itu. Posisinya seperti itu. Saya menyambung lagi. Dampak dari abolisi ini, mungkin Mas Feb juga sama pertanyaannya. Dampak positif dan negatifnya terhadap klien Tom Lembong ini seperti apa? Gini, dampak itu sangat positif. Bayangkan, orang seperti Tom Lembong ya di penjara 9 bulan. Ya, kalau kita di luar 9 bulan itu anak udah lahir pasti kan. Ini dia di dalam 9 bulan di saat orang dengan levelan kayak dia ya mohon maaf ya. Dia hidup di negara mana aja bisa. Ya. Dan dia sangat dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan. Ya, itu tahu-tahu dia harus dinyatakan korupsi, ya kan, dan dia mendekap di tahanan selama 9 bulan terakhir dari Kejari setelah putusan dipindah ke rutan Cipinang. Coba
Kita membayangkan 5 detik atau 10 detik aja dalam tahanan mau nggak? Nggak ada yang mau. Ini 9 bulan. Gitu. Tapi memang hal yang dia syukuri adalah kalau bahasanya Pak Tom itu ya Tuhan memberikan dia kebesaran hati. Ya. Untuk ikhlas menjalani. Bahkan saya juga kaget ada satu terminologi yang dia ingatkan ke saya itu, Bang. Saya belajar yang namanya tawakal dari teman-teman Islam di sini. Nah, saya bilang, ini jadi ustadz ini Pak Tom. Jadi saya yang diingetin. Kita harus tawakal Mas Zaid katanya. Lah ini kok jadi pengacaranya dinasehatin sama kliennya gitu kan. Oh iya siap Pak bilang kan. Jadi terminologi saya dalam pledoi nanti saya pakai tawakal katanya. Oke siap, saya bilang kan. Wah saya bilang kan, ini kurang pakai peci aja ini Pak Tom ini berarti besok ini kan. Nah itu kondisi yang sangat tidak diinginkan semua manusia. Dan tahu-tahu atas izin presiden ya melalui Kepres itu dia dibebaskan. Ya. Saya rasa kita bisa bayangin gitu. Saya masih merinding ya. Ini jalan Tuhan memang kan. Jalan Tuhan dan ini harus diapresiasi langkah presiden. Saya secara pribadi berpendapat kita sama-sama tahu fakta penegakan hukum di negara ini. Ya. Kejumutan, keruwetan dan betapa mengerikannya dunia penegakan hukum di Indonesia ini itu boleh dibilang ini adalah air segar lah ya atau angin segar lah ya kalau kita menggunakan ininya. Jadi semua terselesaikan. Kenapa? Bang Habibur Rahman itu pernah, kemarin ya beberapa hari lalu itu sama saya di Metro TV kalau nggak salah. Apa Mas yakin dengan mengajukan banding dan kasasi bebas atau lagi PK? Ini Bang Habibur Rahman bilang kan. Ya kita sih dalam hati tahu ya emang nggak. Ini Bang bilang kan. Tapi kan paling tidak sejarah yang ingin diperjuangkan Pak Tom Lembong ini dia tidak ingin dicatat namanya sebagai seorang koruptor. Dia orang yang menjaga integritas dalam setiap pekerjaan dia profesional. Titik detailnya semua dia perhatikan. Saya kasih satu cerita yang nggak pernah kita ceritakan ini. Dia ini setiap BAP Bang, pertanyaan dan jawaban di BAP dia tulis tangan ulang. Semuanya. Bayangin orang kayak gitu. Saya mau tahu kesalahan saya apa coba. Pak kenapa Pak? Saya mau tahu kesalahan saya apa sebenarnya. Sampai dengan diputusan, loh jadi kesalahan saya apa Mas Said? Ya saya juga bingung Pak bilang kan, tapi ya itulah Pak, Bapak nggak nyelenggarain rapat, Bapak katanya nggak minta persetujuan. Loh, saya kan menteri, kenapa saya harus minta persetujuan menteri lain? Kan saya menterinya, ya dia juga menteri. Ya. Nah ini ada cara, ada pola pola penegakan hukum yang tidak tepat dan tidak benar menurut kita. Kenapa levelan menteri harus meminta kesepakatan dengan levelan menteri lainnya? Dalam forum yang namanya Rakortas itu tadi. Ya. Setelah saksinya datang yang menandatangani Rakortas namanya Pak Lukita. Pak, Rakortas itu apa? Itu cuma rapat koordinasi biasa untuk menentukan atau melihat suatu kondisi terkait di kementerian masing-masing. Apakah itu mengikat? Enggak. Apakah itu hukum? Enggak. Kalau hukum kan ada undang-undang, ya kan? Sifatnya Tapi administrasi. sifatnya cuma sebatas koordinasi biar ketahuan. Oh iya, saya sebagai Menteri Perdagangan mau ngimpor gula nih. Kondisi gula gimana? Coba Menteri Pertanian berapa sih ladang gula kita yang bisa menghasilkan? Dan harus diingat 2015 kita ada El Nino. Itu panen tebu turun gitu. Nah, fakta-fakta seperti ini seolah-olah majelis hakim ini tidak ingin mempedulikan dan cenderung mengabaikan. Nah ini yang kita sayangkan. Jadi proses peradilan itu bukan proses mencari kebenaran, tapi proses mencari alat bukti kesalahan terdakwa. Ah ini udah kacau ini. Sebentar Mas, itu teknis nanti kita lanjut. Siap. Ini kita balik ke Mas Febri. Soal pertanyaan kami itu sama Mas. Gimana? Amnesti ini terhadap akademik dan konsekuensi hukum, termasuk dari sisi negatif dan positifnya terhadap Mas Hasto itu. Tadi mungkin sudah dijelaskan ya. Kalau kita tarik dasar hukumnya, nah kita bicara dasar hukum dulu. Dasar hukumnya itu kan konstitusi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini penting sekali. Memang itu berada pada posisi kewenangan presiden. Ya, jadi diberikan pada presiden. Tapi presiden nggak bisa memutuskan sendiri. Dibagi dua ini.
Jadi ada setelah amandemen ya, ada yang namanya amnesti dan abolisi, itu satu bagian. Ya. Presiden bisa memberikan amnesti, bisa memberikan abolisi jika ada sebelumnya harus konsultasi lah, minta pendapat dari DPR, lebih seperti itu. Perhatikan nih perbedaannya dengan grasi dan rehabilitasi. Jadi dia ada 4 ya. Satu amnesti abolisi, yang kemudian ada grasi dan rehabilitasi. Kalau gerasi, Kalau- dari bawah ya. Kalau grasi dan rehabilitasi, presiden juga yang berwenang, tetapi permintaan pertimbangannya bukan ke DPR, tapi ke Mahkamah Agung. Nah, karakteristiknya mulai kelihatan berbeda ya. Kenapa DPR? DPR adalah personifikasi perwakilan rakyat, dan dalam konteks institusi politik yang diakui keberadaannya secara konstitusional di Indonesia, sedangkan Mahkamah Agung adalah puncak kekuasaan kehakiman. Jadi karakteristik ini menunjukkan bahwa ada dimensi yang berbeda dalam pemberian grasi dan rehabilitasi. Kalau rehabilitasi kan otomatis jadi dibersihkan kan. Kalau amnesti dan abolisi konteksnya berbeda. Nah, khusus untuk amnesti, tadi abolisi sudah dijelaskan. Dari sejarahnya, amnesti itu memang diberikan pada pihak-pihak yang terkait, yang terlibat dan terkait dengan kejahatan yang berdimensi politik. Nah, dulu betul-betul dimensi politik itu adalah misalnya orang yang berseberangan dengan pemerintah, dan kemudian dulu kan ada undang-undang subversif ya, Makar dan lain-lain. ada undang-undang yang dikritik keras sebenarnya secara hukum, dan kemudian dengan undang-undang yang karet seperti itu bisa menjerat orang-orang yang berbeda pendapat dengan pemerintah, maka dia bisa kena hukuman berdasarkan penerapan hukum yang strict atau positifis lah pada saat itu, sehingga dia dihukum. Dan presiden melihat itu dalam kacamata yang lebih besar, mereka diberikan amnesti. Dari sejarahnya seperti itu. Kaitannya lebih kepada konteks politiknya. Kan. Nah, tapi lebih besar dari dua isu ini Pak Hasto dan Pak Tom Lembong, saya melihat ini seperti puncak gunung es. Ya, gimana? Jadi kalau puncak gunung es, fenomena puncak gunung es, yang kelihatan kan mungkin sedikit nih, karena Puncak gunung apa puncak Solo? puncak gunung es. Nah, yang terlihat itu kan sedikit, Iya. sedikit yang terlihat di permukaan laut ke atas itu sedikit. Kebetulan Pak Hasto adalah Sekjen Partai PDI Perjuangan. Ya. Kemudian Pak Tom Lembong adalah mantan menteri. Publik kemudian menghubungkan dengan posisi pada kontestasi pemilu kemarin, Timnas Amin. timnya Mas Anies ya, Timnas Amin. di level atas lah ya. Saya lupa. Ko-kapten. Ko-kaptennya timnya Mas Anies, dan yang lebih penting dari itu adalah publik meragukan Pak Tom Lembong terlibat atau melakukan korupsi seperti yang didakwakan. Ya. Ini kan eskalasinya sedang tinggi nih dua. Ini kemudian muncul di permukaan. Tapi mungkin banyak yang tidak melihat dan tidak terpantau secara lebih intens tentang fenomena-fenomena di bawah permukaan laut ini. Tentang bagaimana penerapan hukum yang keliru. Benar. Kemarin beberapa muncul di media sosial. Banyak dalam tanda kutip Tom Lembong yang lain nih. Dia tidak menikmati. Ya. Dan kemudian kebetulan ada di struktur pengadaan, kemudian dia dijerat, tapi ada pihak lain yang tidak dikenakan, dan banyak aspek yang lain yang menjadi dalam tanda kutip korban dari penerapan pasal yang abstrak dan cenderung potensial multitafsir. Nah, artinya apa? Sebenarnya Pak Hasto dan Pak Tom Lembong juga dalam tanda kutip punya tanggung jawab nih setelah amnesti dan abolisi ini untuk tidak berhenti sampai di sini dan tetap harus membalas dalam tanda kutip sikap presiden ini dengan concern mereka pada perbaikan penegakan hukum. Jadi harus dilihat nih yang di bawah lautan ini, es besar yang di bawah lautan ini, bagaimana nasib mereka dan apa persoalan utama yang perlu diperbaiki ke depan dalam konteks penegakan hukum. Itu poin pertama ya, yang menurut saya penting jadi concern. Yang kedua begini,
kita tidak pungkiri ada banyak kritik terhadap presiden terkait dengan amnesti dan abolisi ini. Ada yang mengatakan Indonesia ini kan negara berdasarkan hukum. Ya. Kita harusnya hukum yang supremasi hukum. Kenapa digeser menjadi supremasi politik? Politik seolah-olah bisa mengintervensi hukum. Itu salah satu pendapat yang kita hargai. Saya mengajak kita melihat dari sudut pandang yang lain. Objek yang sama kita lihat dari sudut pandang yang lain. Sebuah supremasi hukum, kalau itu sebuah bangunan, supremasi hukum yang kokoh, yang ideal, dia akan terdiri dari perangkat-perangkat. Ada institusi, ada kewenangan-kewenangan yang seharusnya dijalankan dengan benar. Kalau saya mengutip sebagian dari pernyataan teman-teman tim penasihat hukum Pak Tom Lembong, kalau saja proses hukum itu berjalan dengan benar, pada saat proses pengadilan kemarin, Pak Tom harusnya divonis bebas. Nah, dari poin ini ya, kita bisa melihat bahwa ada yang nggak berjalan nih. Jadi infrastruktur supremasi hukum itu, perangkat-perangkat supremasi hukum itu nggak berjalan sehingga bangunan supremasi hukum tadi jadi rapuh dan goyang. Ini baru satu kasus ya, kasus kedua kasus Pak Hasto begitu, dan banyak kasus di bawah permukaan laut yang lainnya itu. Jadi bangunan supremasi hukum itu goyang atau tidak kokoh bukan karena intervensi politik yang dilakukan melalui Kepres amnesti dan abolisi ini, tapi keputusan Presiden Pak Prabowo memberikan amnesti dan abolisi ini menurut kami adalah koreksi terhadap bagian-bagian yang keliru dalam supremasi hukum ini. Nah, kalau dilihat ke belakang, apa yang membuat supremasi hukum ini bangunannya goyang? Selain mungkin bangunannya di dalamnya rapuh dan perlu diperbaiki, ada celah-celah yang bisa dimasuki oleh pihak-pihak lain untuk memanfaatkan, mengcapture, mengkooptasi ini. Maksudnya pemerintahan sebelumnya gitu. Kita tidak usah sebut dulu siapa orangnya, tapi potensi itu bisa dilakukan bukan hanya untuk kepentingan politik. Hati-hati. Kalau supremasi hukum itu lemah, kalau perangkat hukumnya itu lemah, kepentingan politik, kepentingan bisnis, atau kepentingan sesaat pihak-pihak tertentu di luar isu supremasi hukum itu bisa kemudian menyusup ke bangunan supremasi hukum itu, sehingga pasti akan ada masalah. Outputnya apa? Putusan-putusan yang ya sekedar mungkin formalitas saja. Lawyer sudah bikin pledoi setebal-tebal, saya nggak tahu tebalnya berapa, mungkin ribuan halaman begitu ya, dan mencoba membedah secara detail, tetapi sering sekali jadi keluhan yang dipertimbangkan itu seolah-olah hanya bagian-bagian dari dakwaan dan tuntutan. Bahkan tidak jarang terjadi, nah ini cukup fatal ya pelanggarannya, tapi dianggap biasa. Tidak jarang terjadi kewajiban penuntut umum untuk membuktikan apakah terdakwa bersalah atau tidak bersalah itu dipindahkan ke terdakwa. Jadi seolah-olah kalau terdakwa tidak berhasil membuktikan bahwa dia tidak bersalah, maka terdakwa bersalah. Ini ada, putusannya ada. Dan ini kan harus dikoreksi kalau memang kita ingin bangunan supremasi hukum itu betul-betul kokoh. Nah, Pak Hasto terakhir saya bicara dengan beliau, diskusi dengan beliau, ya Pak Hasto komit sekali, saya masih punya tanggung jawab untuk ikut berkontribusi dalam memperbaiki bangunan supremasi hukum tadi. Salah satunya yang sedang dilakukan saat ini adalah terkait dengan proses judicial review pasal 21 ke Mahkamah Konstitusi. Soal apa itu 21 itu? Pasal 21 itu kan pasal obstruction of justice. Pasal 21 itu sebenarnya judicial review pasal 21 ini nggak menguntungkan Pak Hasto sama sekali nih secara pribadi. Satu, dia sudah divonis bebas untuk pasal 21 itu di tingkat pertama, jadi tidak terbukti. Yang kedua, rumusan normanya sebenarnya bukan terkait langsung dengan perkara. Dan yang ketiga, Pak Hasto sudah dapat amnesti kan, artinya ini mau lanjut mau nggak lanjut sebenarnya nggak ada ngaruhnya terhadap kepentingan pribadi. Tetapi kenapa ini menjadi penting? Karena pasal 21 ini
setelah kami lihat ini potensial menjerat orang-orang yang sebenarnya bukan dituju oleh pasal tersebut. Ada yang mengatakan pasal ini sifatnya abstrak untuk beberapa hal, ada yang menggunakan istilah cukup karet begitu sehingga bisa ditafsirkan macam-macam. Benar-benar. Dalam kasus lain ada wartawan kan? Di Kejagung. Ada wartawan Lawannya Bang Said. Kita bingung apa sebenarnya penerapannya meskipun kita belum tahu ya rumusannya di sana. Tetapi poin utamanya adalah begini. Dalam situasi yang tidak pasti, dalam politik yang mungkin bisa jadi sangat dominan, kepentingan bisnis yang bisa mengintervensi, maka perisai terbesar untuk mempertahankan supremasi hukum itu adalah rumusan delik pidana yang ketat dan seminimalisir mungkin bisa ditafsirkan secara karet. Itu salah satu tujuannya. Nah, judicial review pasal 21 itu apa tujuannya? Permohonannya di sana agar tafsirnya lebih clear disesuaikan dengan standar internasional yang diatur di UN Convention Against Corruption. Nah, nanti kita lihat ya. Dan tidak cukup hanya itu, beberapa kontribusi-kontribusi dan edukasi-edukasi juga dari diskusi dengan Pak Hasto, beliau komit, ini PR bersama kita yang harus kita kerjakan, karena saya tidak mau setelah kemudian seolah-olah lepas begitu ya keluar dari tahanan 1 Agustus kemarin, maka saya nggak peduli lagi dengan semuanya. Ini PR saya akan berkontribusi. Beliau terakhir bicara begitu. Tapi tentu tidak bisa dilakukan sendiri, harus bareng-bareng nih. Termasuk juga mungkin bisa seirama dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman di perkara Tom Lembong dalam kerangka upaya perbaikan supremasi hukum tadi. Aku ke Bang Zaid lagi, Bang. Apa perasaan dan apa yang dibayangkan Pak Tom setelah Kepres ini terbit kemarin? Ini kan gimana pun jejak digital udah beredar. Tangannya begini pakai rompi pun udah ini semua. Ada nggak upaya untuk pemulihan nama baik, Bang? Atau fight back? Kalau pemulihan nama baik, nama dia nggak pernah rusak. Masyarakat sudah Benar-benar. melihat itu. Jadi memang sedari awal kita nggak tahu hakim akan memutus apa. Ya kan, tapi kita memang punya pandangan pesimis. Keadilan dan kebenaran bisa ditegakkan di pengadilan. Terlebih lagi setelah melihat proses-proses persidangan berjalan. Tapi yang terpenting salah satunya itu kita berpandangan minimal masyarakat bisa kita buktikan bahwa Pak Tom ini bukan seorang koruptor. Jadi nggak ada nama baik lagi yang harus dibersihin. Itu secara sosialnya lah ya. Tapi secara hukumnya apakah akan fight back atau ini? Yang saya tahu Pak Tom ini bukan pendendam. Dan dia tidak pernah berpikir untuk balas dendam. Tapi dia berpikir jangan sampai ada orang ditomlembongkan. Ini nggak enak. Benar-benar. Ini sangat menyiksa, memisahkan orang, apalagi dia kepala keluarga ya. Anaknya kan di luar semua sekolah. Kita musim sekolah pertama kali kan pasti mendampingi anak ke sekolah. Begitupun dia sebagai seorang ayah. Akhirnya dia nggak bisa melakukan itu. Di bulan Desember dia tidak bisa bernatal dengan keluarganya. Itu sangat-sangat menyiksa dia. Tapi balik ya dia punya ketabahan lah kalau bahasa dia. Tawakal ya. Tawakal. Bang, aku coba masuk lagi. Soal di sini abolisi, di sini amnesti. Di internal itu nggak saling intip. Kenapa di sebelah amnesti? Kenapa di sini abolisi? Bedanya apa? Jangan sampai ada permainan taktik ini. Kita kan khawatir nih permainan negara kita ini ke depan kan. Ini amnesti jangan-jangan Kenapa nggak citranya dibarengin aku aja? salah ini. Kenapa Emang nggak- harus kuakui aku salah nih, makanya diampunin. Kenapa nggak dibarengin aja dua-duanya amnesti? Atau dua-duanya abolisi? Kalau pandangan kami dari tim hukum Pak Tom ini, memang abolisi ini diberikan karena proses kami kan masih berjalan. Kalau amnesti itu kan pengampunan, ya kan? Apa yang mau diampuni dari kami ketika proses masih berjalan? Saya kurang tahu ya Bang Febri ya di tim Pak Hasto, apakah sebelum diterbitkan itu jadi banding atau enggak? Karena diskusi terakhir kan waktu itu kayaknya masih belum mengambil keputusan untuk banding ya kan? Kalau di kita memori banding dan seluruh berkas banding itu udah di pengadilan tinggi. Gitu. Dan memang tapi sih kami dari tim hukum Pak Tom
nggak ada minat juga sih cawe-cawe ngelihat tim Pak Hasto kenapa amnesti ya kan, kok kita abolisi. Karena yang terpenting dia keluar dulu. Karena itu jadi ruang diskursus. Iya, ini pendapat ini kita bahkan nggak sedikit yang berpandangan atau ngajak saya berdiskusi, Mas kenapa diambil abolisinya? Ini kan nggak sejalan dengan perjuangan. Saya bilang kalau kamu komentarnya dari dalam tahanan masih saya dengerin, saya bilang. Benar-benar. Masih saya dengerin, kamu kan komentar mungkin lagi di mana Stevie Kopi ya kan, kenapa kok diambil kayak ini? Ya kamu lagi bebas bos, berpendapat apa aja oke. Kamu ngerasain nggak yang di dalam itu gimana? Coba gitu. sehari gitu ya. Coba jangan sehari deh, setengah jam mau nggak? Ya kan? Pasti nggak ada yang mau kan. Makanya itu kita ketika jam 8 malam ya kalau nggak salah, pas setengah 9 itu kita kok toto wartawan rame semua minta konfirmasi. Kami dapat arahan dari Pak Ari, semua kumpul di apartemennya Pak Tom Lembong. Malam itu juga, malam itu kita rumuskan, gitu kan? Udah kita putuskan secara bulat, ini kita ambil dan memang nggak ada upaya untuk nolak. Bagaimana nolak abolisi orang itu hak prerogatif presiden? Emangnya Pak Tom presiden tandingan kan enggak kan? Itu upaya prerogatif dan itu harus berjalan. Itu udah perintah negara karena itu perintah konstitusi. Nggak bisa nggak bisa bukan kayak kita nawarin mau banding atau enggak, ya kan? Mau kasasi atau enggak, bukan begitu. Levelannya beda kan tadi udah dijelasin. Karena derajatnya ada dalam Undang-Undang Dasar. Makanya pertama kali saya jelaskan tadi soal abolisi. Presiden ini Pak Prabowo ini berdiri sebagai kepala negara, bukan sebagai kepala eksekutif yaitu presiden itu, tapi sebagai kepala negara. Karena apa? Karena dia harus membawahi ada yudikatif, ada legislatif loh. Makanya butuh persetujuan. Tadi kan sudah dijelaskan kan, mana gerasi sama gerasi sama rehabilitasi kan butuhnya ke Mahkamah Agung. Nah ini kan butuhnya ke DPR. Agar apa? Agar tidak ada kesewenang-wenangan bagi seorang presiden membebaskan orang yang lagi diproses secara hukum gitu. Jadi itu nggak serta-merta mentang-mentang hak prerogatif. Hak prerogatifnya kan harus diajukan. Ya, itu kan disetujui oleh DPR sebagai perwakilan masyarakat Indonesia, dan Pak Tom itu sangat berterima kasih karena tahu ini bukan proses yang mudah. Ini bukan cuma sebatas proses administrasi, ini proses yang nggak mudah dan berat. Makanya begitu keluar ya dia ucapkan terima kasih kepada masyarakat Indonesia yang sudah mendukung dan kepada presiden yang sudah menandatangani serta DPR yang menyetujui. Ini nggak mudah gitu. Kalau di Mas Febri ada nggak? Kenapa ada perbedaan? Kan kalau kita lihat dakwaannya sama-sama nih 7 tahun. Tuntutan 7 tahun. Kayak 7 siapa 7? Dikait-kaitkan di putusan di sini sama Ronaldo 45. Presiden RI ke-7. Enggak, di sini kan vonisnya 45, di sini 35 ya, Bang. Ini 35. 35 ini 45. Kalau di total jadi 8. Makanya Lebih satu. Lebih 1. Di 7 terus ke vonisnya 8. Itu kalau di sini gimana? Melihat kenapa sih kode alam, mungkin kode alam. Bukan, itu nanti, Pak. Melihat ada perbedaan ini kayaknya kenapa beda? Jadi gini, kami pun sampai pengumuman DPR itu nggak tahu sama sekali. Ya. Jadi tanggal berapa ya pengumuman DPR 31. itu? Tanggal 31 ya? 31. Tanggal 31. Pres 2 hari lalu. Jadi batas waktu permohonan banding atau tidak banding itu tanggal 1 Agustus. Karena putusan Pak Hasto kan tanggal 25. Ya. Jadi batas waktu 1 minggu kemudian. Kami masih belum nyatakan banding sampai dengan tanggal 31. Karena kami bilang gini, kami mau lihat KPK bagaimana sikapnya terhadap putusan ini. Dan informasi yang kami terima pada saat itu kan belum ada, masih akan-akan kalau di pemberitaan ya. Gitu kan. Nah kami sampai tanggal 1 itu, sampai tanggal 31 itu belum ada tuh, bahkan di besuk terakhir. Saya kan sempat besuk Pak Hasto ya, terakhir itu, dan tim juga, itu kami masih membahas kalau KPK banding, kira-kira memori banding atau kontra memori banding kita menjelaskan tentang apa. Itu sudah mulai dibahas. Artinya apa? Mungkin proyeksinya juga nggak kebayang begitu loh.
mau dapat abolisi atau dapat amnesti. Dan begitu itu diumumkan, concern kami bukan lagi pada perdebatan kenapa amnesti, kenapa abolisi, tapi pada apa yang bisa dilakukan ke depan, yang bisa berdampak positif pada orang-orang di luar Pak Hasto. Jadi di luar Pak Hasto dan di luar Pak Tom. Jadi kepentingan yang lebih besarnya apa yang bisa dilakukan ke depan, sembari tentu saja penghormatan terhadap sikap Pak Prabowo sebagai kepala negara yang kemudian memutuskan abolisi dan amnesti itu. Yang terfikirkan oleh kami pas mendengar pengumuman itu adalah sejarah amnesti memang adalah untuk perkara-perkara yang terkait dengan sektor politik. Karena kalau perkara di sektor politik itu begini, yang sebelum-sebelumnya yang di sejarah ya. Jadi mereka yang melakukan itu mungkin menurut hukum positif yang ada pada saat itu salah. Tetapi mereka yang melakukan perbuatan yang dianggap kejahatan politik itu, mereka melakukannya dengan ideologi mereka. Mereka melakukannya dengan keyakinan mereka bahwa inilah yang benar. Makanya ada kemudian proses dalam tanda kutip pengampunan secara politik. Seperti itu dalam perkembangan sejarahnya. Tidak hanya di Indonesia, tapi juga sejarah dari negara-negara di dunia kenapa amnesti itu kemudian muncul. Kalau bicara soal substansi perkara, di kami kan Pak Hasto itu didakwa ada 2 dakwaan. Satu obstruction of justice pasal 21 ini dakwaan pertama ini. Ancamannya yang paling berat. Minimal 4 tahun, minimal 3 tahun, maksimal 12 tahun. Ancaman yang paling berat di dakwaan pertama. Itu clear. Hakim nyatakan itu tidak terbukti. Pledoi kami diterima, nota pembelaan penasihat hukum dan terdakwa itu diterima. Bagaimana dengan dakwaan kedua? Menurut majelis hakim, dakwaan pemberian suap yang menggunakan pasal 5 ayat 1 huruf A itu terbukti. Menurut majelis hakim. Tapi ketika kami baca secara lebih detail, peran Pak Hasto di sana dinyatakan terbukti itu hanya didasarkan pada 1 alat bukti. Secara hukum tentu ini persoalan. Tidak boleh menetapkan tersangka aja minimal 2 alat bukti. Apalagi memutus orang. Keyakinan hakim dalam memutus seseorang bersalah itu harus didasarkan pada minimal 2 alat bukti yang sah. Yang sah ya. Bukan cuma 2 alat bukti. Nggak bisa berdiri sendiri itu keyakinan hakim. Dan kami meyakini, tentu dari perspektif penasihat hukum ya, setelah kami baca secara detail, hanya didasarkan pada 1 alat bukti petunjuk. Apa itu? Jadi chat-chat WA yang membicarakan nama Pak Hasto. Oke sip, oke gitu. Oke sip. Oke Tapi gas. orang-orang di bawah Pak Hasto. Iya. Yang terkait ini ya, kalau Pak Hasto-nya sendiri itu ada chat yang ditafsirkan secara berbeda terkait dengan penghijauan, dibuat seolah-olah ini adalah konfirmasi atau terkait dengan komunikasi orang-orang di bawah ini. Menurut kami itu tidak tepat dan itu baru 1 alat bukti. Harusnya kan alat bukti petunjuk ini berkesesuaian dengan alat bukti yang lain. Misalnya saksi. Ketika saksi ditanya nggak begitu, kata mereka, itu konteksnya bukan demikian, bukan dalam konteks suap seperti itu. Bahkan saksi mengakui, Saiful Bari misalnya mengakui, saksi kunci di sana yang dihadirkan JPU mengakui bahwa skenario suap KPU itu saya dan Doni yang meng-create. Jadi akhirnya dia mengakui itu setelah kita gali lebih jauh menggunakan mekanisme cross examination. Jadi secara substansi perkara sebenarnya kami meyakini ada ruang yang sangat besar untuk kemudian menguji ini di tingkat banding, di tingkat kasasi, atau di tingkat peninjauan kembali. Meskipun kami belum memutuskan pada saat itu ya, kalaupun nggak jadi banding, inkrah kan tetap PK sebenarnya terbuka kemungkinan itu dengan alternatif 3 alasan kan untuk pengajuan PK. Tapi apapun itu, meskipun kesempatan itu menjadi tertutup sekarang untuk menguji dibanding dan kasasi, karena ada keputusan presiden itu, tentu tetap harus dihargai nih kewenangan yang sudah dilakukan oleh presiden dengan berbagai risiko, dengan berbagai konsekuensi, potensi dikritik dan lain-lain. Nah, dalam konteks itulah kami melihat perdebatan di publik oke,
Saya pikir itu wajar-wajar saja. Ada yang mengkritik, ada yang mendukung segala macam. Itu wajar saja. Toh demokrasi ya. Iya, benar. Orang bisa berbeda pendapat. Tapi ada satu poin yang paling penting. What's next? Apa yang bisa kita lakukan ke depan untuk bisa jadikan ini pembelajaran dan agar hal-hal seperti ini nggak terulang lagi atau minimal terminimalisir lah, bisa ada korban-korban berikutnya. Itu karena pertanyaanku itu akan menyambung pada hukum selanjutnya. Kalau di Pak Tom Lembong ini kan ada beberapa yang sudah tersangka juga kan, termasuk 9 swasta dan 1 BUMN itu. Itu bagaimana nanti ke depannya? Kalau di Mas Hasto ini kan masih ada Harun Masiku yang nggak tahu entah kemana. Ada dua tersangka. Dua tersangka. Itu kalau ada novum baru atau seperti apa, apakah itu akan bisa menjadi bisa diproses hukum lagi, itu menjadi diskusi juga. Mengapa ada perbedaan abolisi dan amnesti ini? Gitu loh, Mas. Iya. Coba bisa dijelaskan secara Memang yang lebih kompeten menjelaskan ini harusnya Menkumham. Karena beliau sebagai pelaksana instruksi presiden ya, setelah kepres itu ditandatangani. Kalau kita di luar ini semua menduga-duga dengan dasar pasal yang ada, dengan dasar teori yang ada dan sejarah yang pernah tercatat. Seperti tadi dikatakan kan kayak abolisi itu kan yang tokoh-tokoh politik semua itu yang diberikan itu kan terakhir kan Sri Bintang Pamungkas, ya kan. Setelah reformasi kan baru kita, baru Pak Tom loh dalam konteks abolisi ini kan. Kalau yang selebihnya kan amnesti diberikannya kan. Kalau di keterangan pers begitu maghrib ya apa jam 9.08-an itu yang keterangan pers kilat itu Bang, ya kan walaupun kita nggak tahu juga prosesnya di mana tuh di Senayan tuh. Dan ada satu praksi loh yang nggak ada di situ. Itu kalau kita perhatikan ada satu praksi yang nggak lengkap pada saat keterangan itu. Itu Supratman Andi Aktas bilang semua proses hukum dihentikan. Tapi kan apakah pribadi Tom atau pihak-pihak yang lain gitu? Kepresnya hanya bicara Pak Tom, jadi saya nggak bisa membicarakan yang lain. Tentu ya kalau kita berdiskusi secara hukum ya, ini kan pendapat ya. hukum. Tentu kita berdiskusi secara hukum. Kalau pangkalnya runtuh, otomatis semua runtuh. Tinggal sekarang pangkalnya ini apa? Apakah pangkalnya adalah pure betul-betul surat persetujuan impor yang diberikan Pak Tom, ya kan? Nah kalau pangkalnya itulah Pak Tomnya sudah diberikan abolisi, di proses hukum dihentikan, bukan amnesti ya. Karena kan masih berjalan kan. Dengan proses hukum dinyatakan dihentikan, otomatis semuanya harus berhenti. Ini diskusi hukum. Diskusi hukum. Ya, kita belum punya undang-undang yang konkret yang menyatakan apa yang seharusnya harusnya dilaksanakan. Karena ini makanya saya bilang ini akan lebih tepat kalau Menteri Hukum yang menjelaskan. Gitu kan, termasuk masalah impact-impactnya. Tapi kalau dalam sudut pandang kita berdiskusi secara hukum, kalau pangkalnya kena ya otomatis semua gugur dong seharusnya. Itu kan namanya kalau bahasa hukum mutatis mutandis. Ya kan? Secara mutatis mutandis ya udah seharusnya dia juga gugur. Tapi kan kejaksaan statementnya tidak, ini tetap berlanjut. Ya kan, Hotman Paris dan para pengacara dari penasihat hukum swasta ini harusnya dihentikan. Nah, ini butuh kejelasan. Ini butuh kejelasan, makanya saya bilang ini harus dijelaskan nih sama Menteri Hukum dan HAM nih, Menteri Hukum ini. Ini kira-kira impact-nya seperti apa dengan adanya si abolisi ini. Kalau kami nerimanya, kami kan cuma bisa menyampaikan apa yang tertulis. Di nama itu hanya ada nama Pak Tom Lembong. Karena ini akan menyangkut misalnya ketika ini running nih, Pak Tom jadi saksi dong, harus dong. Iya. Sementara dia sudah diputuskan negara, dihentikan semua proses hukumnya, dia berhak dong tidak hadir sebagai saksi. Oh, dia sebagai warga negara yang baik dan taat serta patuh hukum. Itu jangankan cuma hadir sebagai saksi, keluar ruang pengadilan di Borgol aja nggak masalah dia. Surawa. Kalau Mas Feb gimana Mas Feb? Tadi kan dari Tom Lembong, kalau Mas Feb misalnya tersangka baru itu yang lama itu ditangkap, apakah ini bisa ditarik kembali atau memang tetap sama kayak abolisi itu? Jadi Pak Hasto itu bilang seharusnya dan harapannya justru Harun Masiku itu segera ditangkap. Ya, itu clear sekali disebutkan di persidangan ataupun ke kami dalam diskusi-diskusi atau konsultasi yang dilakukan. Jadi
Penghomat kita juga harus hormati. Perkara ini kan ditangani oleh KPK, begitu ya. Masih ada 2 tersangka yang belum diproses. Satu Harun Masiku dan kemudian yang kedua yang baru nih, yang bareng Pak Hasto penetapannya belum ditahan. Doni Istiqomah. Jadi ada 2 ya. Nah, kami tentu hormati KPK secara kelembagaan, langkah apa yang akan diambil secara hukum oleh KPK untuk terus memproses dan memproses 2 orang ini atau seperti apa. Itu langkah hukum sepenuhnya merupakan kewenangan KPK. Jadi standing posisi kami di sana. Tapi terkait dengan pertanyaan tadi, apakah ini berdampak pada orang atau berdampak pada perkara? Itu kan beda ya. Orang atau perkara itu memang harus dilihat di bunyi keputusan presidennya. Kenapa ini penting? Karena dalam sejarahnya pemberian amnesti dulu kan ada di awal-awal itu sebelum undang-undang darurat atau setelah undang-undang darurat berlaku tahun 60-an ya, tahun 60-an ada beberapa amnesti dan abolisi itu digabung. Jadi kadang amnesti dan abolisi diberikan pada orang dengan nama-nama tertentu. Kadang digabung dengan rehabilitasi. Karena belum ada undang-undang dasar yang memisahkan pertimbangan tadi ya. Tapi ada juga amnesti dan abolisi itu diberikan bukan pada orang per orang, tapi pada peristiwa, pada perkara. Misalnya terkait dengan, seingat saya terkait dengan GAM pada saat itu bukan pada orang diberikan peristiwa. Sehingga orang-orang yang terkait dengan itu dia secara otomatis tidak bisa kemudian dituntut lagi ke pengadilan atas perbuatan yang dilakukan sebelumnya. Makanya harus dilihat Kepresnya. Kalau keputusan presidennya kan simpel. Di abolisi tadi disebutkan Pak Tom. Saya nggak tahu apakah disebutkan Pak Tom dan pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara. Kalau di amnesti kan Pak Hasto itu hanya salah satu dari lebih dari 1.000 orang yang kemudian mendapatkan amnesti. Artinya apa? Bukan 1.000 perkara itu kemudian ditutup, tetapi orang per orangnya. Apalagi amnesti itu katanya kan dalam perdebatan publiknya itu pengampunan terhadap proses hukum pelaksanaan pidananya. KPK kan juga bilang begitu, pengampunan terhadap pelaksanaan pidananya. Artinya apa? Tidak kemudian berimplikasi perkara yang terkait lainnya itu kemudian juga harus stop. Kalau bicara soal konteks amnestinya ya. Nah, mungkin agak berbeda dengan abolisi karena abolisi itu kan prosesnya belum inkrah. Di stop atau begitu ya. Kalau di stop, apakah itu berkonsekuensi dianggap tidak pernah ada peristiwa pidana itu atau proses terhadap orang tertentu saja yang di stop? Nah, nanti kita lihat bagaimana sikap Kejaksaan Agung, bagaimana sikap KPK, dan soal bukti terlibat atau tidak terlibat orang-orang di luar Pak Hasto dan Pak Tom, menurut saya itu isunya adalah isu pembuktian. Nah, jadi akan dilihat nanti apakah terbukti atau tidak terbukti. Tapi lebih dari itu kami sebenarnya sangat berharap agar pengadilan betul-betul menjadi tempat orang mengadu dan betul-betul tempat untuk menguji secara fair dan secara objektif. Jangan sampai pengadilan jadi stempel untuk sekedar stempel dakwaan, tuntutan, kemudian diringankan sedikit. Jangan sampai seperti itu. Kita semua berharap pengadilan ini betul-betul menjadi bagian dari struktur supremasi bangunan yang supremasi hukum yang kokoh itu. Pada siapa lagi mau berharap? Kalau ke jaksa misalnya, jaksa pasti akan standing posisinya di dakwaan dan tuntutan dia. Memang tugasnya begitu. It's okay. Kita juga kalau berhadapan dengan jaksa, standing posisi jaksa di dakwaan dan tuntutan dianggap benar, it's okay. Karena standing posisi PH kan juga bisa menjadi antitesa dari apa yang diargumentasikan jaksa. Tapi ke majelis hakim kita berharap jauh lebih besar untuk objektivitas dan pertimbangan yang lebih substantif terkait dengan supremasi hukum tadi.
Harapannya begitu, biar nggak kejadian lagi nih. Benar-benar. Orang tiba-tiba, kita nggak tahu kan orang ditersangkakan itu faktor X-nya apa, faktor Y-nya apa. Kan politik ya Bang. Itu Enggak, politik. ini kan ini cuma dua kan? Ini cuma dua kan? Iya. Kita nggak bicara dua ini, terlalu sempit kan kalau kita cuma bicara dua orang ini saja. Ada coba Banyak, kalau dibuka banyak. misalnya nih DPR misal ya, saya membayangkan kalau DPR atau siapa begitu lembaga tertentu bikin semacam penerimaan laporan keluhan fakta-fakta yang mirip dengan kasus-kasus ini, kita nggak tahu, mungkin banyak sekali di media sosial sudah banyak muncul soalnya. Anies pernah diincer juga. Ya, Nah, Pak Anies juga udah ngomong kan waktu itu. Berapa kali ekspos? 12. 18 kali ekspos. Nih enaknya saya bacain ya. Saya masih punya nih keputusannya nih. Keputusan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 18 tahun 2025 tentang pemberian abolisi. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang A. Bahwa berdasarkan keputusan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia nomor 139/PIMP/4 Romawi /2024-2025 tentang pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia terhadap permohonan abolisi Thomas Trikasih Lembong tanggal 31 Juli 2025 telah diberikan pertimbangan atas pemberian abolisi Saudara Thomas Trikasih Lembong. B. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf A, perlu menetapkan keputusan Presiden mengingat pasal 4 ayat 1, pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia memutuskan menetapkan satu keputusan Presiden tentang pemberian abolisi. 2. Memberikan abolisi kepada Saudara Thomas Trikasih Lembong. 3. Dengan pemberian abolisi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1, maka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan semua proses hukum dan akibat hukum terhadap Saudara Thomas Trikasih Lembong ditiadakan. Ketiga, pelaksana keputusan Presiden ini dilakukan oleh Menteri Hukum dan Jaksa Agung. Keempat, Ya, akibat hukumnya. salinan keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan keputusan Presiden ini disampaikan kepada pejabat-pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan Jakarta 1 Agustus 2025, Presiden Prabowo Subianto. Nah, dari isi ini hanya nama Pak Tom Lembong. Makanya saya selaku tim penasihat hukum Pak Tom Lembong tidak bisa berbicara apakah tersangka-tersangka lain yang terkait ini bisa mendapatkan abolisi juga atau tidak. Ya, karena keputusannya hanya membicarakan soal Pak Tom Lembong. Balik lagi, tapi kalau kita diskusi hukum, kalau seumpama pangkalnya kena, maka mutatis mutandis yang lain harusnya juga kena, ya kan? Tapi inilah karena kita masih ada kekosongan hukum mengenai pengaturan abolisi, ini yang berlaku hanya baru untuk Pak Tom Lembong aja. Gitu. Makanya ini diperlukan penjelasan dari Kementerian Hukum ini bagaimana, karena ada 8 perusahaan swasta dan 1 direksi dari PT PPI yang masih berproses. Masih sidang ya? Masih sidang. Kalau yang PT PPI si Pak Charles itu udah banding dia. Oh, oke. Dia juga banding. Itu yang kekosongan itu yang susah kan? Letter leg aja masih bisa ditekuk-tekuk, apalagi yang kosong ya. Kalau kosong bisa diisi. Kalau sudah ada bisa ditekuk gitu ya, bahaya. Bang, Kosong diisi, ada ditekuk. Ini langsung aja Bang, penutupan nih setelah kan Abang melewati ini kemudian mendapatkan yang satu amnesti dan abolisi. Abang belajar apa sih dari ini? Masukkan juga Bang, dimensi politiknya itu Bang. Jangan mencampurkan politik misalnya. Betul, tadi Bang Feb udah jelasin bahwa ini bangunan supremasi hukum. Ini harus kokoh. Ini RKUHP lagi jalan Bang di Senayan. Apa pelajaran Bang Zaid juga, apa pelajaran kalau Pak Tom ditangani kejaksaan, ditangani KPK, wabil khusus kepada APH yang menangani? Apa pelajaran dan koreksi atas terbitnya Kepres ini? Oke. Saya duluan. Jangan asal suruh aja suruh sendiri kan. Hah? Tembak katanya tembak. Tangkap katanya tangkap. Jangan begitu. Merah kata dia merah gitu. Biru kata dia biru gitu. Karena kayaknya ini satu sebenarnya nih Bang. Yang bikin hancur begini kan. Bang Zaid dulu Bang. Ya. Gimana Bang? Jadi kalau kita orang yang belajar hukum, tentu tidak bisa membedakan
mana politik, mana hukum. Begitu juga sebaliknya, karena saling berkelindan menurut saya, gitu kan. Suatu proses politik pasti mempengaruhi produk hukum, suatu produk hukum pasti mempengaruhi kebijakan dalam berpolitik, gitu kan. Nah, tapi dalam konstruksi hukum, saya mau mengutip yang disampaikan Bang Febri tadi. Dia harus supreme loh. Bagaimana dia bisa tegak? Karena ini pangkal utama loh. Ini saya mengutip omongan Pak Tom Lembong ya. Dia itu kan banker, banker investment dia tuh, ya kan, konsultan investment juga. Dia tadinya berpikir hukum ini cuma fungsi penunjang untuk ekonomi. Setelah dia mengalami sendiri ini, wah ini nggak bisa ini. Tiangnya di sini. Tiangnya justru ini. Ya. Tiangnya tuh hukum itu sendiri. Bagaimana investor bisa mendapat kepastian hukum, kepastian investasi. Ketika kita sudah menginvestasikan uang 100 miliar, 200 miliar, 300 miliar, itu kan jadi roda ekonomi di Indonesia. Tapi dia nggak punya kepastian hukum loh. Kok yang begini ditilang, yang begini digugat, yang gini kok dipenjarain loh. Ini bagaimana sih? Saya punya bisnis gimana ini? Benar-benar. Gitu loh. Nah, ini harus dilihat loh, betapa bahaya dan mengerikannya kalau proses seperti ini berjalan. Investor-investor luar kan juga melihat, apalagi ini ada 8 perusahaan gula swasta yang terlibat dalam kasusnya Pak Tom Lembong ini. Kalau sampai, ya, ini harus diingat lah, tolonglah, ada berapa puluh ribu karyawan di pabrik-pabrik itu yang harus menghidupi dapurnya, yang harus menghidupi keluarganya. Ketika proses hukumnya berjalan seperti ini pasti mempengaruhi performance perusahaan. Benar-benar. Ya, karena kalau diskusi di awal tadi kan, saya kutip lagi omongannya Bang Febri, korupsi ini kan kejahatan dalam konteks ekonomi. Ya kan, pasti ada sesuatu hal yang akan pasti mempengaruhi dalam kondisi dan situasi ekonomi itu, termasuk dalam konteks Pak Tom Lembong ini. Nah, marilah kita bicara fair, baik kepada kejaksaan, baik kepada kepolisian, baik kepada hakim atau Mahkamah Agung, ya kan? Berikanlah kepastian kalau belum bisa memberikan keadilan. Pak Tom itu ditetapkan tersangka dengan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3. Itu impactnya apa sih? Dua pasal itu di Undang-Undang Tipikor, kerugian keuangan negara. Pertanyaan simpel lah. Kita orang-orang masyarakat di bawah, tahu untung tahu rugi itu dari mana? Kan ada proses penghitungan. Coba kita flashback ke bulan Oktober. Kita flashback ke bulan November pada saat kami mengajukan prapit. Ada yang itu? Nggak ada. Adanya cuma hasil gelar perkara. Benar-benar. Coba teman-teman dari kejaksaan, teman-teman dari kepolisian, teman-teman dari KPK, teman-teman dari Mahkamah Agung, mau nggak digituin? Ya. Saya tanya, jangan ngerasa lagi berkuasa. Benar. Kekuasaan ada masanya, jabatan ada batasnya. Mau nggak digituin? Saya yakin nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau. Mau nggak dibilang gitu? Yang benar melakukan korupsi aja nggak mau mas digituin. Apalagi yang enggak, gitu loh. Itu audit itu baru ada di bulan Februari itu, Januari itu 2025. Setelah sekian bulan dia ditetapkan tersangka dan ditahan. Masa seperti ini sih proses penegakan hukum? Gitu. Apa harus nunggu mereka sendiri kena? Iya kan? Baru nanti mau dirubah. Iya. Kan jangan dong. Mungkin nggak kena langsung, tapi kan orang di sekitarnya bisa kena kalau proses penegakan hukumnya seperti ini. Siapapun lo bisa kena. Siapapun nggak pandang bulu. Ini yang harus dievaluasi. Untuk itu saya kembali ke obrolan awal tadi ya. Itulah kenapa Pak Tom sekarang membuat langkah-langkah hukum, pengaduan agar ada evaluasi, agar ada koreksi. Jangan sampai ada orang ditom lembongkan gitu ya. Ini ada yang bilang, wah udah dikasih bebas, bukannya ini malah bikin ribut, malah ini mandi. Kita nih lagi juga ngebantu anda sekalian. Kenapa Pak Tom mau seperti itu? Karena dia merasa selama proses dia sidang, masyarakat mendukung dia. Ini baru ini kasus korupsi ini mendapat dukungan luar biasa ini kan, apalagi dia sendiri mampu membuktikan. Dianya nggak cawe-cawe, dianya nggak kenal dengan perusahaan swasta, ya kan? Dianya nggak kenal dengan distributor itu. Karena kan pasalnya gini, perbuatannya itu memperkaya diri sendiri atau orang lain, ya. Kita nggak usah bicara hukum nih Bang Febri. Pernah nggak kita ngasih duit orang nggak kenal di pinggir jalan 10 juta?
Saya simpel aja saya kasih tesnya. 10 nggak pernah. Tapi 50 pernah, 100 lah. Ya 2.000, Ya, 10.000, janganlah. 50.000, 10 nggak masih pernah. Ya kan? 10 juta. 100 juta. 1 miliar, apalagi 500 miliar. Iya, kalau itu Dibilangnya perbuatan Pak Tom ini memperkaya orang lain. Udah dibilang Pak Tom ini nggak kenal. kenal. Kok bilang memperkaya orang lain? Iya, iya. Iya kan? Kayak saya kasih analogi aja. Kita pernah nggak selain santunan yatim tapi ya sama sedekah ya kan itu nggak bisa kita Betul, Bang, hitung. betul. Beda Bang. Ini analogi simpel saya gitu kan. Pernah nggak kita melakukan itu? Nggak pernah. Saya diskusi sama pakar hukum pidana salah satunya Pak Khairul Huda, Bang. Ini maksudnya bagaimana? Memperkaya orang lain itu adalah memperkaya diri sendiri secara tidak langsung. Nah ini baru logis. Nah ini bagaimana Bang maksudnya? Maksudnya gini. Dia memberi persetujuan impor, ya, oke. Di sisi lain keluarganya dapat saham, di sisi lain keluarganya dapat komisaris. Ya, ada konflik Di sisi of interest. ada kepentingan langsung ataupun tidak langsung yang sebenarnya juga berimpact kepada dia, gitu kan? Mungkin dianya dapat saham di mana, dianya dapat ini. Inilah makanya ada keuntungan baik diterima diri sendiri ataupun orang lain. Tapi kalau dalam konstruksinya Pak Tom, ya saya kasih analogi simpel. Pernah nggak ngasih uang 10 juta di orang nggak kenal? Iya. Nih 10 juta aja nggak pernah, apalagi 578 miliar. Jadi hukum itu bukan cuma aturan ya. Kita pakai analogi lah, pakai logika lah gitu. Kita pakai logika, apakah logis tindakan yang terjadi? Ada ya orang korupsi tapi dia nggak dapat apa-apa. Walaupun saya juga agak masuk akal, Bang. Nah, Nggak masuk akal emang. ya itu dia. Walaupun saya juga bingung juga. Ya mohon maaf, di negaranya One Piece sana itu kan, Di mana itu? Di mana? di negaranya One Piece Bang, si Luffy CS itu kan. Kalau kita yang suka baca komiknya di tahun 2000-an awal ini kan, itu kan kok bisa ya ada menteri, masa sih nggak ada make, udahlah talangin dulu kan biasanya gitu kan Bang, mohon maaf nih gitu kan. Saya pernah bilang di salah satu wawancara, saya bilang gini, kalau pola penegakan hukum ya yang digunakan terhadap Tom Lembong diterapkan seluruh menteri, diterapkan kepada seluruh direksi jajaran BUMN, sulit kosong kayaknya di penjara kita. Iya. Sulit. Ya karena seperti itu cara penerapannya gitu. Inilah yuk kita sama-sama yuk evaluasi. Kita nggak lagi sedang menang-menangan, Pak Tom tidak sedang ingin menjatuhkan, menyerang balik, itu enggak kok. Ini kita maksudkan, yuk ada evaluasi, siapapun bisa kena, siapapun bisa merasakan. Itu lah. Sip. Top. Kalau Mas Feb, gimana Mas? Gini, sekitar 100 tahun yang lalu. Coba gitu ya. Tadi di sini 500 M. Nggak ada di rekeningku segitu. Ini 100 tahun aku belum lahir, Bang. Jadi, saya ingin tunjukkan kita nggak belajar dari sejarah. Jadi lebih dari 100 tahun yang lalu di Jerman ada perdebatan ketika pada saat itu Hans Kelsen dengan teori hukum murni muncul di sana. Hans Kelsen bilang begini kira-kira, hukum ini harus steril. Ya. Jadi betul-betul harus pure, harus murni. Jangan kemudian diintervensi oleh faktor-faktor politik baik atas nama kepentingan negara, kepentingan penguasa atau segala macam. Beberapa studi mempertentangkan antara konsep, ada perdebatan antara konsep the pure theory of law di Hans Kelsen dengan konsep hukum pada era Nazi. Nah, ini agak ekstrim ya. Jadi di satu sisi hukum diletakkan dalam posisi yang pure, yang murni. Di sisi lain hukum diletakkan sebagai bagian untuk tools gitu untuk mencapai tujuan bernegara, tujuan kekuasaan dan segala macam. Mungkin ada yang baik karena tujuan untuk kepentingan lebih besar, tapi siapa yang bisa menjamin hukum yang bisa ditafsirkan secara abstrak, secara karet itu kemudian tidak menguntungkan orang-orang tertentu di kekuasaan. Perdebatan ini sebenarnya kalau kita flashback dalam situasi perkembangan dunia hukum, kita bicara tentang apa yang disebut dengan pentingnya kepastian hukum. Ya. Pak Tom tadi bilang, ini saya ulangi sedikit bagian itu, bahwa hukum itu, penegakan hukum itu jadi tiang untuk menegakkan berbagai kepentingan yang lain, kepentingan ekonomi,
pengambilan keputusan terkait hal-hal lain, kesejahteraan dan lain-lain. Isu utamanya adalah kepastian hukum. Apa syarat kepastian hukum itu bisa dilakukan? Normanya harus betul-betul clear. Aturan hukum tentang pelaksanaan kewenangan penegak hukum itu harus bisa diuji dan tidak diserahkan pada subjektivitas penegak hukum. Ini nyambung nih dengan KUHAP. Nah, di RUU KUHAP itu bahaya sekali. Penegak hukum, penyidik itu bisa nangkap orang, bisa nahan orang tanpa izin pengadilan. Dan salah satu faktor, tahu nggak salah satu faktor alasan yang kemudian bisa melakukan upaya paksa itu apa? Karena menurut penyidik orang tersebut tidak kooperatif. Siapa yang menilai kooperatif? Selera. Nggak mood itu. Subjektivitas. Artinya apa? Kalau kita serius mau bicara soal kepastian hukum, maka kewenangan-kewenangan upaya paksa ini, kita nggak melarang penjahat ditangkap ya. Penjahat justru harus ditangkap. Tetapi kewenangan-kewenangan melakukan upaya paksa ini harus objektif, bisa diukur dan bisa diuji. Apakah pengujiannya di depan, misalnya dalam konsep hakim komisaris, jadi izin dari pengadilan dulu diuji dulu, atau pengujiannya di belakang dalam konsep pra-peradilan, dalam seperti yang terjadi sekarang. Artinya apa? Norma-norma yang akan dibuat mestinya betul-betul bersandar pada prinsip-prinsip dasar kepastian hukum. Jangan lagi bikin norma karet, jangan lagi bikin norma yang kemudian pelaksanaannya diandalkan pada subjektivitas orang yang memegang pistol, orang yang memegang kekuasaan, orang yang berpangkat dan lain-lain. Sudah saatnya, KUHAP kita kan yang lama tahun 81, ini udah berapa tahun yang lalu nih, sampai dengan saat ini. Sudah saatnya kita bergeser pada lebih dominan menerapkan prinsip misalnya due process of law, meminimalisir kesewenang-wenangan penguasa, meminimalisir kesewenang-wenangan penegak hukum terhadap masyarakatnya, agar secara seimbang semangat negara untuk melindungi masyarakat melalui penegakan hukum dan upaya paksa itu difasilitasi, tetapi perlindungan terhadap masyarakatnya, hak asasi manusianya itu juga difasilitasi secara seimbang. Itu satu, kalau bicara RUU KUHAP, ada banyak catatan kan teman-teman masyarakat sipil, dan saya kebetulan di Asosiasi Advokat Indonesia juga memberikan catatan dan mengirimkan surat pada Komisi 3 terkait dengan hal ini bersama teman-teman AAI tentu saja. Yang kedua, pasal yang ada yang sangat multitafsir dan abstrak itu yang harus diuji menurut saya adalah salah satunya pasal yang dikenakan ke Pak Tom Lembong. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 99. Di satu sisi ada semangat nih. Pasal ini kan nggak hadir tiba-tiba tahun 99. Ini pasal semangatnya sudah ada sejak tahun 57-58. Kemudian diperbaiki sampai Undang-Undang 371 dan sampai sekarang. Semangatnya apa? Perlindungan terhadap kekayaan negara agar nggak dicuri. Perlindungan terhadap agar negara tidak dirugikan. Semangatnya itu. Tetapi tidak boleh kemudian tafsirnya dibuat karet sedemikian rupa. Ada satu ahli pidana yang bukunya banyak dikutip oleh hakim di Indonesia, banyak dikutip oleh jaksa dan tentu juga oleh penasihat hukum, namanya Pak Adami Cazawi dari Brawijaya. Dia bilang begini di bukunya itu, pasal 2 adalah pasal paling abstrak. Di satu sisi ini bisa positif karena bisa mengejar bentuk kejahatan yang tidak terfikirkan oleh pembentuk undang-undang. Tapi di sisi lain, penerapan pasal abstrak secara serampangan, ini bahasa Pak Adami loh, serampangan, penerapan pasal 2 secara serampangan itu bisa berdampak pada penyalahgunaan kekuasaan dan merugikan tentu saja hak asasi orang lain. Kita lihat penerapannya di Pak Tom itu kan perdebatannya luar biasa. Oleh karena itu, sifat abstrak, sifat karet dari pasal-pasal seperti ini sudah saatnya dikoreksi. Semoga nanti Mahkamah Konstitusi bisa mengkoreksi kembali pasal 2 tersebut. Sekarang sedang diuji kan. Kalau Pak Tom kemudian jadi pemohon untuk mengkoreksi pasal 2 ini, itu pasti akan berkontribusi lebih positif
ke depan ya. Benar-benar. Tidak untuk menghapus pasal 2 ya, Bukan. Mengoreksi. tetapi untuk membuat rumusan pasal 2 itu betul-betul bisa menangkap penjahat, bukan menangkap orang yang dicap sebagai penjahat oleh kekuatan politik tertentu. Saya nggak sebut ya siapa ya. Iya. Masuk Bang. Walaupun kita udah tahu siapa itu maksudnya kan tembaknya kemana kan? Iya. Udah bener itu, collab aja Bang, ntar sama-sama main di ini kan, jadi masyarakat juga atensinya makin kuat lagi nih mengawasi. Dua, wis lawannya satu, ini yang bikin hancur nih. Udah tutup Pik, udah mantep Pik. Walaupun ini diskusi hukum Bang, tapi aku mau tutup dengan pernyataan bijak dari Prof. Azumardi Azra Ya. bahwa moral politics beyond the law, di atas hukum ada moral di situ. Kita berharap siapapun itu, mau presiden, mau DPR, mau APH, tetap berpegang teguh sama moral tadi Bang. Termasuk semua orang lah ya, dari Sabang sampai Merauke, Solo sampai Rote gitu ya. Termasuk teman-teman pers juga. Iya, semua. Kita ketemu di torpedo berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.